Kali ini kita akan membahas problem kalkulus mengenai perpindahan dari suatu partikel yang bergerak mengikuti persamaan 5T pangkat 3 min 125T kuadrat plus 960T tanpa konstanta. Bila kita gambarkan kurva ini, maka akan terlihat bahwa partikel tersebut bergerak positif sampai suatu nilai tertentu dan rupanya sempat bergerak mundur. Dari mana kita tahu? Kita bisa mentabelkan pasangan berurutan untuk nilai X dan Fx. Demikian sehingga kita akan mendapatkan suatu nilai di mana ketika T sama dengan 6 dan T sama dengan 7, tampak bahwa nilai Fx atau Xt itu mengecil. Pada kurva terlihat pula bahwa pada titik T sama dengan 6 dan T sama dengan 7 terlihat seakan-akan displacement-nya menjadi lebih kecil. Kita harus memaknai ini sebagai suatu pergerakan yang spesial. Ya, kita bahas berikutnya. Jadi nilai perpindahannya tidak positif, tetapi bergerak mundur karena lebih kecil. Nah, ingat, ini adalah kurva displacement alias perpindahan, dari mana kita tahu bahwa partikel tersebut bergerak mundur. Memang kita bisa buktikan dari nilai Fx-nya, tetapi tafsiran geometris ini harus kita buktikan dengan topik turunan. Fakta apa yang membuktikannya? Angka apa yang menunjukkannya dalam hal ini? Jangan sekali-kali menganalisa grafik hanya dengan melihat bentuk seperti ini. Bisa menipu karena pandangan mata tidak bisa selalu dipastikan sama dengan angka yang terhitung. Tapi perhitungan angka itu yang harus membuktikannya. Untuk lebih memastikan atau mengkonfirmasi apakah ini benar-benar pergerakan mundur, mari kita bahas. Kita akan coba tampilkan turunan pertama dari Xt ini. Kita tampilkan, maka turunan pertama dari kurva warna ungu adalah kurva warna merah. Tampak sekali bahwa nilai ketika T sama dengan 6, ini adalah titik maksimum. Kenapa? Karena turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, 6,0. Jadi 6, F aksen sama dengan 0. F aksennya adalah ketika T sama dengan 6 dan ketika T sama dengan 10, lebih. Nah, di sini kita mencurigai atau perlu memastikan bahwa ini adalah titik ekstrim pula. Kita hitung nanti. Nah, metode pengamatan ini, dari metode pengamatan ini kita akan menemukan suatu kurva yang sangat berguna untuk menganalisa, mendeteksi properties gerak partikel tersebut. Kurva ini adalah sebenarnya kurva garis singgung dari kurva warna ungu alias turunan pertama. Perhatikan kurva ini, kurva gradien garis singgung berikut ya, warna merah. Kurva ini memberi makna apa? Nah, ini yang tafsirannya penting. Bila Xt warna ungu adalah displacement, maka kurva ini warna merah dalam fisika dikenal sebagai kurva kecepatan. Dan kecepatan adalah vektor, sama halnya dengan perpindahan. Perpindahan adalah besaran vektor. Dan hati-hati pada pertanyaan pada soal, itu yang ditanyakan adalah distance, bukan displacement. Maka dari itu kita akan mencoba memodifikasi dari kedua kurva ini. Tampak di sini bahwa gradien garis singgung
dari titik 0 dari titik T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6 ini adalah positif. Jadi nilai kurva merah berada di atas sumbu X alias dia bergerak maju. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa titik alias displacement 66 ya, T sama dengan 6,2340 itu adalah gerak maju. Sedangkan 6 lebih ini adalah gerak mundur. Bagaimana cara kita menghitungnya? Sebenarnya kita bisa menghitung dengan cara menghitung luas kurva di bawah kurva kecepatan. Kita sudah tahu bahwa kurva kecepatan adalah kurva warna merah, sehingga bila kita lakukan perhitungan integralnya, maka akan kita dapatkan yang terarsir warna hijau seperti ini. Untuk gerak yang pertama, 0 sampai 6, maka kita akan coba geser ini sampai ke titik 6, ya. Nah, pada waktu kita integral kurva kecepatan ini, kita akan mendapatkan nilai luas 2340. Dan ini maju. Tapi perhatikan ketika nilai integral ini, batas atasnya ini kita geser sampai ke titik 10, sekian ya, 10,2/3, tampak bahwa mengecil. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa dari titik T sama dengan 6 sampai dengan T sama dengan 10,66, 10/2/3 terjadi gerak mundur. Nah, pada kenyataannya sebenarnya bila kita melakukan pengintegralan secara kalkulus pada kurva kecepatan, kita akan coba masukkan nilai A, batas atasnya itu pada posisi 6, maka akan didapat nilai yang negatif 250 sekian ya. Nah, berarti dapat kita pastikan bahwa gerak dari T sama dengan 6 hingga T sama dengan 10 lebih ini akan terjadi gerak mundur. Kenapa? Karena nilai luasnya itu negatif. Lah, sekarang pada pertanyaan ditanyakan bukan displacement, tetapi adalah total distance. Apa bedanya distance dengan displacement? Katakan seperti ini. Kita keluar dari rumah, kemudian kita menuju ke arah kanan, ya, ke suatu arah, entah itu timur, barat, utara, selatan, ke suatu arah. Kemudian kita berjalan bergerak 30 meter menuju ke tetangga kita misalkan. Kemudian sampai di sana kita berhenti di pagarnya, kemudian bertemu dengan seorang dan kembali. Nah, pada waktu kita kembali, misalkan kita kembali ke rumah kita 5 meter, maka hanya 5 meter aja, karena kita setelah itu mungkin teringat sesuatu. Maka perpindahannya tidak lagi 30, tetapi 25. Ketika kita memutuskan untuk kembali 5 meter, maka perpindahannya menjadi 25. Nah, tetapi pada saat itu kita teringat sesuatu dan melanjutkan perjalanan lagi. Artinya menuju ke arah yang sebagaimana kita berangkat. Misalkan ditambah lagi dengan 20 meter. Nah, apa yang terjadi? Berarti 30 dikurangi 5, kemudian ditambahkan 20. Berarti ketemu 45. Nah, 45 itu apa? Itulah kurva warna ungu. Sedangkan itulah perpindahannya, sedangkan distance-nya tidak begitu. Karena 30 maju, kemudian 5 itu mundur, dan itu adalah distance yang kita tempuh pula. Maka 30 tambah 5. Nah, karena itu nilai maju dan nilai mundur untuk distance harus di absolute value agar menunjukkan bahwa itu adalah distance yang kita tempuh, bukan lagi perpindahan yang terhitung dari titik asal berangkat. Nah, pada perhitungan integral itu sangat memudahkan kita karena perhitungan plus dan min itu akan terakumulasi dengan baik. Sehingga bila kita
0 ya, pada kurva ini, misalkan kita masukkan 0, maka batas bawah 0, batas atas itu, nah, terjadilah angka 9.200. Tapi apakah 9.200 displacement atau distance? Mari kita bahas.